Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review kami tentang Employee Stock Ownership as Strategy to Improve Employee Performance. Employee Stock Ownership as Strategy to Improve Employee Performance adalah penerapan program saham untuk pekerja sebagai alternatif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama adalah status kepemilikan perusahaan di Indonesia didominasi oleh perusahaan asing. Hal ini menyebabkan melemahnya posisi kesempatan kerja masyarakat Indonesia karena penerimaan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi yang ditentukan perusahaan. Dampak yang kedua adalah relasi produksi menjadi tidak demokratis yang akan mempengaruhi kinerja karyawan kurang kondusif. Kurangnya kesejahteraan pekerja di Indonesia yang menyebabkan kurangnya kualitas kinerja sumber daya alam di Indonesia. Dan minimnya kontribusi dari setiap karyawan dalam pengambilan keputusan dan kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, ketidakseimbangan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni, yang menyebabkan lambatnya perkembangan bank syariah di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, problem solving. Employee Stock Ownership Program dapat meningkatkan kinerja karyawan, karena karyawan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan perusahaan sehingga menjadi nilai tambah bagi karyawan itu sendiri dan membantu perusahaan dalam mengembangkan nilai perusahaan. Selain itu, karyawan juga dapat memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan agar bersemangat dalam bekerja di perusahaannya sendiri. Selanjutnya, Employee Stock Ownership Program menjadi media investasi. Penerapan program saham untuk pekerja bisa dibilang menjadi media investasi bagi karyawan, karena dapat mensejahterakan pegawai serta meningkatkan produktivitas perekonomian negara. Selanjutnya, Employee Stock Ownership Program juga dapat menjadi pencegah dan solusi lain mengatasi krisis perusahaan, berupa pemecatan pegawai, sehingga tidak mengurangi nilai kinerja karyawan. Selanjutnya, From Path Ekspektasi Theory. Teori ekspektasi ini mendefinisikan bahwa seseorang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau memperoleh hasil yang khusus. Ekspektasi atau harapan adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku atau suatu penilaian bahwa kemungkinan sebuah upaya akan menyebabkan kinerja yang diharapkan atau sesuai dengan keinginan. Selanjutnya adalah instrumentality atau pertautan adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama ekspektasi merupakan suatu yang ada di dalam diri individu yang terjadi karena adanya keinginan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan atau keyakinan bahwa kinerja akan mengakibatkan penghargaan. Yang terakhir adalah valence atau nilai, adalah akibat dari perilaku tertentu yang mempunyai nilai atau martabat tertentu bagi setiap individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, valence merupakan hasil dari seberapa jauh seseorang menginginkan imbalan atau signifikansi yang dikaitkan oleh individu tentang hasil yang telah diharapkan. Hubungan Employee Stock Ownership Program terhadap kinerja karyawan. Pertama, performance atau kinerja merupakan hasil kerja yang diraih oleh individu ataupun sekelompok orang di suatu perusahaan yang sesuai dengan wewenang serta tanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Penilaian kinerja yaitu dari penentuan seberapa besar kontribusi setiap individu kepada perusahaan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah tujuan penerapan program saham untuk pekerja atau Employee Stock Ownership Program adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan pada karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan. Ada 4 teknis penerapan Employee Stock Ownership Program. Yang pertama adalah stock grant, yaitu pemberian hibah saham atas perusahaan kepada karyawan yang terpilih sebagai suatu kompensasi atau bonus. Yang kedua adalah Direct Employee Stock Purchase Plan, yaitu pembelian saham oleh karyawan dengan persyaratan yang menguntungkan pekerja. Yang ketiga, Stock Optional Plans, yaitu program opsi pembelian oleh karyawan atas suatu jumlah tertentu saham yang dijual perusahaan dalam suatu periode dan jangka waktu transaksi yang ditentukan. Yang terakhir, Employee Stock Ownership Plans, program kepemilikan saham yang dirancang berupa pengelolaan dana atau funding dari program pensiun.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan berbagai kajian terhadap beberapa tinjauan pustaka, antara lain Freeman 2007. Dalam hasil studi empiris yang berjudul Effect of ESOP, Adoption and Employee Ownership, 30 Years of Research and Experience, bahwa peneliti pada Employee Stock Ownership Program dan kepemilikan karyawan positif dan kredibel. Penelitian menunjukkan kepuasan kerja berkorelasi positif dengan adopsi ESOP. Adopsi ESOP menghasilkan kinerja perusahaan pasca adopsi yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja perusahaan pra-adopsi. Sedangkan berdasarkan penelitian yang berjudul Employee Stock Option Plan and Firm Performance Outline Regression Approach oleh Rai 2016, hasil empiris menggambarkan dampak positif dari ESOP pada kinerja perusahaan pada tingkat kuantil maksimum. Hal yang sama terbukti dari hasil empiris bahwa pada tingkatan kuantil ROI yang lebih rendah, dampak ESOP positif pada kinerja perusahaan. Hasilnya mengungkapkan bahwa ESOP atau kompensasi total positif di sebagian besar. Employee Stock Ownership Program akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan apabila terdapat pengaruh isu ESOP yang telah dipaparkan. Peneliti paparkan dalam bentuk wawancara dan kuesioner serta observasi terhadap penilaian kinerja karyawan sesuai indikator keterampilan kerja, kreativitas, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Penelitian yang dikaji merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian ini berupa pemaparan atas gejala atau fenomena yang digambarkan dari data yang diambil. Objek penelitian yang diambil berlokasi di PT Bank Syariah Mandiri Area Yogyakarta beserta 3 kantor cabang naungannya. Teknik pengambilan sampel adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tidak diberikan kepada sampel ini baik peluang maupun kesempatan yang sama pada tiap unsurnya atau anggota dari populasi ini guna untuk dipilih menjadi sampel. Metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria kemudahan dalam perolehan data yaitu confidence sampling, yang berupa metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria kemudahan dalam perolehan data yaitu confidence sampling, berupa 13 karyawan sebagai informan dengan posisi bidang yang berbeda. Patten menyatakan bahwa analisis data adalah proses untuk pengaturan urutan data, kemudian diorganisasikan dalam suatu urutan pola, kategori, dan suatu urutan dasar. Patten menyatakan bahwa analisis data adalah proses untuk pengaturan urutan data, kemudian diorganisasikan dalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelajah dan pengumpulan data mendalam. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, penyusunan laporan yang terdiri dari reduksi data. Reduksi data adalah proses untuk mendapatkan inti permasalahan penelitian. Kedua, konten analisis. Konten analisis itu sendiri dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil data primer dan data sekunder dari objek penelitian. Dan ketiga, penarikan kesimpulan, di mana peneliti dapat melakukan tahap penyempurnaan intisari karya ilmiah dengan poin-poin verifikasi utama pada fokus penelitian. Terakhir, penyajian data, di mana hasil dari reduksi dan pengolahan data yang telah dianalisis secara komprehensif. Ada 4 inti yang dapat dijadikan indikator peneliti dalam menentukan pengaruh positif atau tidak program ESOP, yaitu yang pertama, pengaruh pasar modal dan ESOP. 2, ketertarikan ESOP. 3, keinginan memiliki saham. 4, pengaruh ESOP dengan kinerja individual. ESOP sendiri adalah program kepemilikan saham. Oke, selanjutnya untuk soal persetujuan ESOP perlu diberlakukannya di Bank Syariah Mandiri. Dan hasil wawancara peneliti mendapati bahwa walaupun belum sepenuhnya terinfo soal detail dan teknis ESOP akan tetapi sebagian besar atau 69% di antara informan menyatakan tertarik dengan adanya program ESOP ini.
Mereka menyatakan perlu dan menyetujui diberlakukannya program ini. Namun ada juga yang diantaranya yang belum menyetujui dan bahkan tidak menyetujui dengan program ini. Terus faktanya sampai dengan saat ini penerapan ESOP belum begitu tenar untuk direalisasikan. Sebut saja di Bank Syariah Mandiri, salah satu perbankan syariah terbesar di Indonesia ini masih belum bisa menerapkan program ESOP ini. Hal ini peneliti temukan di dalam proses wawancara terhadap informan, di mana memang pembahasan tentang pengaplikasikan untuk realisasi program ESOP ini masih sebatas wacana di masa mendatang. Apalagi peneliti juga menilai sebagai diantaranya masih belum mengetahui seluk-beluk program ESOP secara lebih dalam. Padahal notabene mereka adalah sebagai pelaku yang menjalankan perbankan syariah. Peneliti juga banyak menemukan di lapangan, sebetulnya mayoritas tertarik dan menginginkan diberlakukannya program ESOP ini di Bank Syariah Mandiri dengan berbagai macam alasan. Namun tidak diimbangi dengan kepahaman dan pengetahuan lebih terkait program ESOP ini. Sehingga ada juga di antaranya yang masih ragu dan masih mempertimbangkan. Bahkan terdapat pula yang tidak tertarik dengan program ini. Bank Syariah Mandiri itu juga perlu meningkatkan kualitas karyawannya dengan mengandalkan kualifikasi dan profesionalisasi karyawan agar karyawan mampu bekerja sesuai dengan kualifikasi dan profesionalitas penuh. Pengaruh ESOP terhadap kinerja individual karyawan. Dari sini peneliti mendapati bahwa mayoritas jawaban dari informan menyatakan 10 atau setara dengan 77% dari total seluruh informan mengatakan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, terkhusus individual dirinya. 3, yakni setara dengan 23% dari seluruh informan. Selebihnya mengatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja individual. Relevansinya terhadap teori ekspektasi program ESOP, peneliti beranggapan pada perusahaan tersebut sebesar 77% optimis dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja karyawan. Ketika karyawan diberikan tunjangan tambahan berupa kepemilikan perusahaan, asumsi dari teori ini para karyawan akan bermotivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan mereka guna mencapai promosi grade yang diinginkan. Terus selanjutnya, perlu berpengaruh ESOP terhadap kinerja individual karyawan yang informan sampaikan di dalam wawancara sesuai dengan maksud kebermanfaatan ESOP sesungguhnya. Pengaruh ESOP terhadap kinerja individual karyawan menurut para informan, peneliti menemukan mayoritas menyatakan 10 dari 13 informan mengatakan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, terkhusus individual dirinya. Sekian. Selanjutnya, sampel penelitian. Penelitian mengambil sampel sebanyak 13 karyawan PT Bank Syariah Mandiri di Air Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif artinya menggambarkan kondisi apa adanya, yaitu tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian dan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan BSM masih berada di level aman, di mana mayoritas karyawan BSM dalam penelitian kali ini menyatakan setuju dan antusias positif terhadap dilakukannya ESOP. Di antara karyawan dalam penelitian ini menyatakan tertarik dan ingin mempunyai kepemilikan saham. Banyak di antara karyawan BSM menyampaikan ESOP berpengaruh positif terhadap kinerja individual karyawan dengan berbagai macam alasan dan pengetahuan masing-masing. Kemudian dilihat dari hasil lapangan menunjukkan berbanding lurus dengan teori ekspektasi Virum. Dengan diberlakukannya program ESOP ini berdampak pengaruh positif terhadap ESOP kinerja karyawan di Bank Syariah Mandiri. Program ESOP ini nyatanya mampu berimplikasi terhadap peningkatan kinerja karyawan jika disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan ada dan diberlakukannya program ESOP ini, kinerja karyawan menjadi khusus, artinya karyawan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap perusahaan yang dibanding dengan kinerja sebelum diberlakukannya program ini. Kinerja karyawan menjadi lebih baik dari sebelumnya, karyawan menjadi termotivasi, berinisiatif, dan produktif dalam perusahaan.